Sekolah Minggu, bertemu lagi dengan Kak Mary. Ya, kita akan mulai ibadah kita secara online ya. Meskipun masih online, tapi Kak Mary berharap adik-adik masih semangat mengikuti ibadahnya. Ya, yuk sebelum kita memuji Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih juga buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah kami meskipun masih secara online, Tuhan. Berkati ibadah kami, Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir. Berkati anak-anak sekolah minggu juga, bahkan berkati juga guru-guru kami, Tuhan, baik yang akan memimpin puji-pujian, juga guru kami yang akan membagikan firman di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita memulai memuji Tuhan dengan lagu pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Boleh pakai gerakan ya. Oke. Adik-adik, pujian tadi mengatakan bahwa di dalam suka dan duka kita, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika kita mendaki gunung yang tinggi, bahkan menyelam, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Ya, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi terlebih dahulu kita mau memuji Tuhan ya.
Halo Minggu, ketemu lagi sama Abang Andre Nainggolan. Udah lama ya kita nggak ketemu ya kan, Iya udah lama. Nah sekarang kita mau ibadah ya. Sekarang kan hari Minggu. Nah berarti sekarang waktunya kita ibadah. Oke, udah siap semuanya Alkitabnya? Oke, kalau gitu kita berdoa dulu yuk. Yuk, kita berdoa, Abang Andre yang pimpin ya. Yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Bapa, kami sekarang mau beribadah Tuhan. Tolong Bapa, Engkau siapkan hati kami Bapa, untuk boleh supaya kami menerima setiap firman yang akan kami terima pada saat hari ini. Tuhan, siapkan hati anak-anak-Mu Tuhan, dan siapkan hati hamba-Mu ini juga Bapa, agar boleh hamba-Mu ini memberikan pengajaran yang baik Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sertai kami semua di tempat kami masing-masing, dan biarkanlah Tuhan anak-anak-Mu ini semua bertumbuh dalam iman hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau mulai beribadah. Tuhan sertai, Roh Kudus pimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke. Nah, sekarang hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Nah, sekarang kita akan baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Coba Alkitabnya mana? Coba angkat Alkitabnya, angkat. Oke. Kita baca sama-sama ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Selesai. Nah, sekarang kita akan bahas nih firmannya. Coba ngacung dulu. Siapa di sini yang tahu sama Raja Yosia? Ayo, pasti jarang kan yang tahu kan? Nah, sekarang kita akan belajar dari Raja Yosia. Nanti Raja Yosianya juga bakal ada di sini. Nanti kita akan belajar dari dia. Nanti Raja Yosia akan menceritakan gimana sih waktu dia itu memerintah Yerusalem, jadi raja. Padahal umurnya itu tadi kan dibilang masih 8 tahun. Nah, yuk kita simak aja. Dengerin ceritanya adik-adik ya. Nih sekarang Abang Andre panggilin Raja Yosianya dulu. 1, 2, 3. Raja Yosia. Raja Yosia. Raja Yosia. Halo adik-adik semuanya. Saya adalah Raja Yosia. Iya, betul. Saya adalah Raja Israel. Teman-teman tahu nggak? Saya menjadi raja semenjak umur 8 tahun. Sama seperti adik-adik semua. Saya menjadi raja pada saat masih kecil, pada saat umur 8 tahun. Pasti nggak percaya juga kan? Ini nyata. Saya menjadi raja pada umur 8 tahun, dan saya memerintah selama 31 tahun. Saya itu memiliki seorang ibu yang cantik dan baik hati, bernama Yedida binti Adaya dari Boskat.
Pasti adik-adik di rumah juga punya kan seorang ibu yang baik hatinya dan cantik sekali. Jadi adik-adik juga bisa menjadi raja seperti saya. Orang kita sama kok punya mama yang baik hatinya. Nah, jadi apakah adik-adik juga mau menjadi raja seperti saya? Bisa sekali. Mau dikasih tahu nggak rahasianya? Nih ya, dengerin ya. Rahasianya. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nah, rahasianya saya hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Seperti Daud. Daud itu nenek moyang saya. Itu Raja Daud yang mengalahkan Goliat dengan batu. Nah, saya itu hidup dengan benar seperti Raja Daud. Saya juga adalah raja yang takut akan Tuhan. Jadi adik-adik juga harus takut akan Tuhan ya. Saya juga taat kepada perintah Allah. Adik-adik takut nggak akan perintah Allah? Ya betul, harus taat dengan perintah Allah. Oke? Saya juga tidak suka menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena menyimpang ke kanan dan ke kiri itu adalah salah. Ya, itu adalah perbuatan yang jahat, tidak benar. Lalu saya itu adalah raja dengan pendirian yang teguh. Jadi saya itu pasti menolak kalau ada teman-teman saya yang mengajak melakukan atau melawan firman Tuhan. Iya, saya itu orangnya adalah tegas, sama seperti Pak Polisi atau Pak Tentara. Di sini siapa yang mau jadi polisi atau tentara? Itu harus tegas. Jadi saya kalau makan itu selalu habis, piringnya bersih, gak pernah sisa-sisain makanan. Seperti Bapak Polisi. Itu dia tegas. Jadi adik-adik juga harus tegas ya, harus habis makanannya. Saya juga tidak pernah berbohong, karena berbohong itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Ya kan? Nah, 10 perintah Allah itu apa coba? Salah satunya adalah tidak boleh mencuri. Saya juga tidak suka mencuri, karena mencuri itu adalah barang milik orang lain. Begitu. Saya juga tidak suka memukul teman. Saya adalah orang yang baik kepada teman. Kalau temannya kesusahan, saya pasti menolong. Nah, saya juga tidak suka mengejek teman. Karena mengejek teman itu adalah dosa, ya kan? Masa sesama kita ciptaan Tuhan diejek? Itu adalah dosa. Adik-adik tidak mau berdosa kan? Makanya tidak boleh mengejek. Oke? Nah, kenapa saya melakukan itu semua? Karena semua itu adalah firman Tuhan dan perintah Allah. Oke? Jadi adik-adik juga harus mengikuti firman Allah ya. Adik-adik itu adalah anak raja. Sama seperti saya. Saya juga raja. Nah, tapi raja yang dimaksud tadi adalah raja segala raja. Yaitu siapa? Allah, Bapa yang di surga. Jadi adik-adik di sini adalah anak-anak raja kan? Nah, oleh karena itu, anak Tuhan, kita harus melakukan seperti yang tadi saya katakan. Oke? Siap adik-adik semua? Oke, siap. Tegas. Ya? Oke, kalau begitu Raja Yosia pergi dulu ya. Raja Yosia mau pergi lagi menemui rakyat-rakyat. Ya? Oke? Dadah semuanya. Bye-bye. Nah, itu ceritanya. Tadi gimana adik-adik sama Raja Yosia? Tadi cerita banyak nggak Raja Yosianya? Sekarang udah tahu kan bagaimana tuh cerita Raja Yosia. Hebat kan? Kita tepuk tangan dulu dong. Mana tepuk tangannya nggak kedengeran? Lagi, lebih keras. Oke, sip, mantap. Nah,
Gimana sih Raja Yosia itu? Nah, coba abang mau nanya dulu. Iya, betul. Raja Yosia itu dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia itu sama seperti Raja Daud. Tahu nggak Raja Daud? Tahu kan? Raja Daud itu loh yang ngalahin Goliat, make batu dilempar. Dor. Itu Raja Daud. Raja Daud itu berkenan di hadapan Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Nah, sama seperti Raja Yosia, dia sama-sama hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, Raja Yosia itu semasa hidupnya dia takut sekali sama Allah, sama Tuhan Yesus. Jadi Raja Yosia nggak berani macam-macam. Iya, nggak berani nakal. Itu Raja Yosia. Raja Yosia itu selalu taat kepada perintah Allah. Tidak suka menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terus pendiriannya itu teguh. Dia akan menolak kalau bukan perintah Tuhan. Iya, jadi walaupun teman-temannya itu nakal, misalnya nih ada temennya Raja Yosia, ayo yuk kita sini yuk, kita gangguin si Ani yuk. Tuh Raja Yosia langsung bilang, enggak saya enggak mau, karena mengganggu teman itu kan dosa. Tuh Raja Yosia tuh enggak mau dia ikut-ikutan sama hal yang buruk. Hebat kan Raja Yosia? Nah, terus apa lagi? Coba. Raja Yosia itu tidak suka berbohong. Siapa di sini yang suka berbohong? Ayo ngaku. Abang Andre percaya pasti adik-adik di rumah nggak ada yang suka berbohong kan? Kalian semua pasti baik-baik kan? Good. Terus lanjut. Raja Yosia juga tidak suka mencuri. Curi. Itu tidak boleh. Ya kan? Mencuri, ayo jangan mencuri. Itu perintah Allah nomor berapa, ayo? Ya, dilihat lagi nanti ya. Nah, lalu Raja Yosia juga nggak mau mukul-mukul temennya. Mukul-mukul adiknya nggak mau. Mukul kakaknya, mamanya, papanya, tuh nggak mau. Raja Yosia itu lemah lembut sekali. Dia nggak suka ngomong kasar. Siapa di sini yang suka ngomong kasar? Ayo coba tunjuk tangannya. Nggak ada ya, nggak boleh. Nah, tuh Raja Yosia juga nggak mau dia ngejek-ngejek temennya, ngomong-ngomong yang kasar, nggak mau Raja Yosia itu. Gitu. Kenapa coba Raja Yosia nggak mau ngelakuin semua hal yang tadi Abang Andre lakuin? Karena semua hal itu yang tadi kita bahas, yang tadi mencuri, memukul teman, mengejek, berbohong, itu adalah bukan perintah Tuhan Yesus. Itu bukan perintah Allah. Jadi Raja Yosia itu dia selalu mengikuti perintah Tuhan. Gitu. Nah, sekarang Abang mau nanya lagi. Gimana sih kita supaya seperti Raja Yosia, yang hebat, yang pintar, yang baik? Nah, jadi gini. Raja Yosia atau kita itu harus mencintai Allah. Kita harus mencintai Tuhan Yesus. Gimana caranya? Dengan mencintai sesama kita. Dengan cara mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, ayah ibu, kakak adik, sahabat-sahabat. Terus rajin berdoa, terus rajin membaca Alkitab, terus rajin belajar, terus rajin membantu mama papa, dan lain-lain. Nah, kita harus mulai berlatih
untuk memimpin diri kita sendiri. Ya, adik-adik harus bisa memimpin diri sendiri. Adik-adik harus bisa untuk menolak hal yang buruk. Hal yang buruk itu apa sih Bang Andre? Yang tadi, yang mencuri, yang mengejek teman, terus yang berbohong, melawan kata mama. Kita harus menolak itu semua. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah, berarti kita harus bersikap baik sama semuanya. Ya, kita harus rajin berdoa. Dan yang paling penting itu adalah kita harus melaksanakan apa yang kita doakan setiap hari. Misalnya nih, Tuhan, saya mau supaya ranking 1. Tolong berkati saya Tuhan supaya rajin belajar, nurut kata mama papa, dan lain-lain. Nah, berarti kita harus rajin belajar. Sama yang seperti kita doakan. Berarti kita harus nurut apa kata mama dan papa. Sama seperti yang kita doakan, ya kan? Iya, karena kita adalah anak Tuhan. Nanti Tuhan Yesus senang melihat adik-adik semua yang ada di rumah. Oke? Iya, jadi itu khotbah kita minggu ini. Sekarang kita berdoa, ya. Kita doa, tutup, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan Tuhan, terima kasih atas apa yang telah Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, tolong berikan kami semua anak-anak-Mu hati yang mau menurut apa kata Engkau. Hati yang mau menerima semua firman-firman yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Sekarang kami berdoa untuk melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami selalu, berkati mama papa, berkati ibu guru, berkati teman-teman yang semuanya ada di tempat masing-masing. Berkatilah juga kakak-kakak sekolah minggu, supaya boleh diberkati selalu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jenny, ya. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi lagi memuji Tuhan yuk. Yuk kita angkat pujian lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama
sekolah minggu kita sudah selesai ibadah kita pada hari ini. Baik, sebelum kita tutup, kita mau berdoa dengan doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi sekolah minggu depan. Shalom.